Daripada kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa ibadah. Sekarang kami akan mulai ibadah pada hari ini ya Tuhan. Berkati kami agar bisa mendapatkan firman hari ini dengan baik. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Mau menang dibuat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang disayang Tuhan? Kayaknya disayang Tuhan, Jika disayang Tuhan. Semuanya Adik-adik semua disayang Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus kekasih jiwa kita. Kita joget yuk. Ayo Kak Cika. Ayo. Menang dibuat Tuhan. Siapa kekasih jiwa kita? Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya.
mau sembah Tuhan, kita mau belajar lagu ini ya. Hanya Yesus yang kita cinta, Amin. hanya Yesus yang kita sembah, dan hanya Yesus yang layak terima segala pujian. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Amin, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggi Kau.
Oke, shalom semua adik-adik yang ada di rumah. Hari ini Kak Nando sangat senang sekali boleh berjumpa kembali bersama kalian, walaupun hanya lewat YouTube kita, tetapi senang boleh membagikan firman kepada kalian semua. Nah, by the way, apa kabar semua ya yang ada di rumah? Kalian masih semangat nggak hari ini? Pasti dong ya, bersuka cita karena Tuhan selalu ada loh bersama-sama kalian. Yang sudah banyak tugas, yang terus sekolah online, harus tetap semangat. Oke, pagi hari ini Kak Nando mau bercerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus buat kalian. Kita mau diberkati firman Tuhan. Yang sudah siap mau diberkati firman Tuhan, ayo ambil sikap yang paling baik dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, ayo kita berdoa bersama-sama ya, bersama Kak Nando. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu mempersiapkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami mengerti semua firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah masing-masing, biar kiranya Tuhan juga menjamah setiap hati mereka, berikan hikmat untuk mereka boleh menangkap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, oke, pagi hari ini Kak Nando mau membagikan firman Tuhan tentang salah satu perumpamaan Tuhan Yesus. Semua sudah pegang Alkitabnya? Kita akan lihat dalam Lukas 15. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Tapi nanti adik-adik boleh baca ayatnya semua di rumah masing-masing karena ini kan terlalu panjang. Jadi Kak Nando hanya bacakan ayat yang ke-32. Ayat 32, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah dan menjadi hidup kembali, yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali. Nah, ini kan waktu Tuhan Yesus pada hari Sabat pergi ke rumah bait Allah. Terus biasanya kalau orang-orang Farisi itu tidak berani tuh datang kepada Tuhan Yesus kalau masih terang. Karena apa? Karena kalau mereka datang kepada Tuhan Yesus nanti banyak yang ngolok-ngolok mereka. Ah, masa orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, tetapi pada sore hari mereka sering datang kepada Tuhan Yesus. Mereka senang mendengarkan Tuhan Yesus untuk mendengarkan cerita, terutama perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang, terus tentang dirham yang hilang. Terus pada pasal ini yang mau kita dengarkan tentang anak yang hilang. Kira-kira masih ada nggak adik-adik yang ingat cerita tentang anak yang hilang? Nah, dengarkan ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus bercerita kepada mereka. Katanya demikian. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, terus yang si bungsu datang kepada ayahnya. Katanya, "Bapak, dari semua harta milik kita, kekayaan kita, berikanlah yang menjadi bagianku." Terus ayahnya tidak berpikir panjang, langsung membagi-bagikan harta itu kepada mereka. Lalu keesokan harinya, si bungsu ini apa yang dia lakukan? Dia menjual seluruh harta miliknya yang menjadi bagian dia jual. Terus dia mendapatkan banyak sekali uang. Uang itu dia bawa, terus dia pergi ke negeri yang sangat jauh. Dia pergi ke negeri itu, lalu apa yang dia lakukan? Di sana dia bukannya bekerja, bukannya usaha, tapi dia pakai semua uangnya untuk apa adik-adik? Dia hidupnya berfoya-foya. Dia menghabiskan semua uang yang dia miliki. Wow, anak bungsu ini ternyata tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia habiskan uangnya berfoya-foya sampai uangnya habis. Tidak ada satu peser pun yang dia pegang. Terus apa yang terjadi adik-adik? Ternyata
tanpa diduga-duga tuh terjadi kelaparan yang hebat di negeri itu. Kalau terjadi kelaparan gimana ya? Pasti banyak orang tidak dapat makanan. Waduh, waktu itu orang-orang berteriak gak dapat makan lagi. Terus si anak bungsu ini mulai kelaparan. Aduh, perutku sakit. Aku belum makan. Pagi belum makan. Siang belum makan. Sorenya juga gak makan. Terus dia berpikir, apa yang harus kulakukan supaya aku bisa makan? Lalu dia pergi dan mencari pekerjaan. Nah, Pak, aku bisa kerja enggak di ladang Bapak? Terus orangnya menerima si bungsu untuk bekerja. Lalu dia menyuruh dia pergi ke ladang dan menjaga babi-babi di sana. Wah, ternyata tuannya itu banyak babi, punya banyak babi. Terus si bungsu disuruh ke sana untuk menjaga babi-babi. Lalu si bungsu sudah kelaparan sekali. Aduh, saya kelaparan. Perutku sudah sakit, saya belum makan. Lalu dia mencoba mencari makanan. Terus dia ingin mengisi perutnya yang kosong dengan ampas makanan babi. Tapi tahu nggak adik-adik, waktu dia mau mengambil ampas makanan babi, tak seorang pun yang memberikan ampas makanan babi itu kepada dia. Dia tidak boleh memakannya. Lalu dia sedih. Dia mulai menyesal. Dia mulai menangis. Dia mulai menyadari semua kesalahannya. Lalu dia berkata dalam hatinya, begitu banyak orang upahan bapakku dan mereka mempunyai makanan yang melimpah-limpah. Tapi aku di sini sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa makan. Terus dia mengatakan gini, enggak, aku harus bangkit. Aku harus bangkit, aku harus pergi kepada bapakku. Nanti aku pergi kepada bapakku, aku akan mengatakan, Bapak, aku sudah salah. Aku bersalah kepada Bapak dan kepada surga. Kiranya Bapak terima lagi aku sebagai upahan Bapak. Aku sudah tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Lalu dia benar-benar bangkit adik-adik. Dia bangkit, dia pergi pulang ke rumah bapaknya. Sebelum dia ketemu sama bapaknya, dari jauh bapaknya sudah melihat anak si bungsu pulang. Tahu apa yang sedang bapaknya lakukan setelah melihat? Bapaknya sangat senang sekali. Bapaknya bersuka cita melihat anaknya yang bungsu sudah pulang kembali. Bapaknya melihat pakaiannya sudah compang-camping. Dia seperti orang yang tidak punya apa-apa. Dia seperti orang melarat. Tetapi bapaknya melihatnya sungguh sangat senang sekali. Dia bersuka cita. Lalu anak itu lari kepada bapaknya. Dan terus anak itu mengatakan, Bapak, aku sudah bersalah kepada Bapak. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapak. Terus bapaknya bilang apa? Dia memanggil semua hamba-hambanya. Dan bapaknya berkata kepada hamba-hamba itu, ayo bergegaslah. Ambil pakaian jubah yang terbaik. Kenakanlah itu kepada dia. Pasangkan cincin di jarinya. Pakaikan sepatu pada kakinya. Lalu semua hamba-hamba itu melakukan itu. Terus bapaknya bilang, ambil anak lembu jantan yang tambun. Sembelih, kita akan bersuka cita. Nah, waktu itu mereka bersuka cita karena anaknya yang hilang telah datang kembali. Sementara anak yang paling sulung, dia masih bekerja di ladang. Karena anak yang sulung itu rajin sekali. Pada waktu sore, sudah waktunya pulang ke rumah, anak yang sulung pulang ke rumah. Terus melihat, dia mendengar ada suara seruling. Wah, dia mendengar itu ada suara tari-tarian. Ada orang yang lagi berpesta. Terus anak yang sulung heran. Apa yang terjadi di rumah kami? Terus dia memanggil hamba dari bapaknya. Terus dia bertanya begini, apa arti semua ini? Apakah yang sedang dirayakan? Lalu hamba itu menjawab anak paling sulung, Bapamu menyembelih anak lembu tambun karena adikmu telah datang. Karena adikmu yang hilang telah datang kembali. Lalu anak yang sulung itu marah. Dia ngambek. Dia tidak mau masuk ke rumah.
Dia merasa itu tidak adil. Masa papaku, adikku yang sulung, bapakku melakukan seperti itu bagi adikku yang paling bungsu. Udah tahu adikku itu udah berfoya-foya, tetapi bapakku nggak adil, malah membuat pesta sukacita. Lalu ketika ayahnya mendengar bahwa anak paling sulung itu tidak mau masuk, ayahnya keluar lalu bertanya kepada anaknya. Tetapi anaknya langsung menjawab demikian, adik-adik. Sudah sekian lama aku tinggal sama Bapak. Aku tidak pernah melanggar perintah Bapak. Aku tidak pernah berfoya-foya. Aku selalu nurut kepada Bapak. Tetapi Bapak tidak pernah menyembelih kambing pun buat aku untuk bersuka cita dengan teman-temanku. Tetapi anak Bapak yang paling bungsu itu setelah memboroskan semua hartanya datang kembali. Bapak menyembelih anak lembu yang paling tambun. Terus anak yang paling sulung tidak terima, adik-adik. Lalu ayahnya berkata kepada anak yang paling sulung, sepatutnya kita bersuka cita karena adikmu yang telah mati, dia bangkit, dia hidup kembali. Adikmu yang tadinya hilang, dia datang kembali. Sepatutnya kita bersuka cita. Engkau telah sama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milikku, itu milikmu juga. Jadi kamu nggak usah marah, kata papanya. Nah, adik-adik, apa yang mau kita ambil dari kisah anak yang hilang ini? Kak Nando mau bagikan dua hal kepada adik-adik. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diampuni. Kita harus mau mengaku salah seperti anak yang bungsu. Nah, kadang-kala kan kita bersalah. Kadang-kala kan kita tidak sadar kita melawan papa mama, atau kita jahilin teman-teman kita, atau kita sudah tidak melakukan tugas kita, atau kita sudah tidak taat sama aturan-aturan. Kita harus menyadarinya. Ketika kita tahu salah, kita harus berani minta maaf, kita harus berani mengaku salah seperti anak yang bungsu. Anak yang bungsu tadi banyak nggak kesalahannya? Banyak sekali. Sampai dia menghabiskan hartanya, sampai dia berfoya-foya. Tetapi ketika dia ditegur, dia mendapat kesusahan, akhirnya dia sadar, oh iya aku salah. Nah, kalau kita berbuat salah, kalau kita sudah ditegur, kita harus berani minta maaf. Kalau kita tidak minta maaf, berarti kita tidak diampuni. Tetapi kalau kita mengaku salah, kita minta maaf, seberapa besar pun kesalahan kita, pasti kita diampuni. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang mau datang kepadanya. Seberapa besar pun dosa orang, Tuhan Yesus pasti mengampuni asal orang itu mau bertobat seperti anak bungsu itu. Terus yang kedua, kita harus mau mengampuni. Jangan seperti anak yang sulung. Adiknya kembali, dia bukan bersuka cita, tetapi malah dia marah-marah. Dia tidak terima. Karena apa? Karena dia merasa dia paling benar. Dia merasa dia nggak pernah berbuat salah, sedangkan dia banyak kesalahannya. Kenapa dia malah dikasih yang terbaik buat dia? Bukankah seringkali kita seperti itu, adik-adik? Kita merasa, aku paling rajin dibanding ceceku. Aku paling rajin dibanding kokoku. Harusnya aku yang paling disayang mamaku. Aku yang paling disayang papaku. Tidak boleh seperti itu. Karena papa mama kita sama-sama mengasihi kita semua. Sama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua, tidak membanding-bandingkan. Yang penting asalkan orang itu mau menyadari kesalahannya. Kita pun kalau tidak merasa kita tidak bersalah, jangan kita langsung tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Jangan sampai kita merasa paling benar. Karena kita paling benar, kita yang paling disayang, kita yang paling dituruti, apa permintaan kita harus diutamakan. Tidak boleh. Kita harus belajar seperti Bapa. Bapa terus mengasihi anaknya. Yang satu yang sulung, yang satu yang bungsu. Dua-duanya sifatnya berbeda. Tetapi akhirnya yang paling bungsu menyadari kesalahannya dan mengaku salah dan minta maaf.
Jadi, ayo adik-adik, pagi hari ini kita mau taat firman Tuhan. Yang pertama, kita harus berani mengaku salah. Ayo, siapa yang masih ada kesalahannya pagi hari ini, belum minta maaf, mungkin kepada mama, mungkin kepada papa, mungkin kepada temanmu, mungkin kepada miss, atau siapa saja yang kamu mungkin sengaja atau tidak sengaja berbuat salah. Pagi hari ini kamu harus berani minta maaf. Kamu harus berani mengaku salah. Dan kamu harus cepat-cepat berdoa kepada Tuhan supaya kesalahanmu diampuni sama Tuhan. Sama orangnya dulu ya, baru berdoa kepada Tuhan. Terus yang kedua, ayo kita belajar mengampuni, mengasihi seperti Bapak. Jangan seperti anak yang sulung, yang merasa paling benar dan merasa hanya dia yang paling patut disayang, dibanggakan, dicintai. Tetapi kita harus melihat kasih Bapa bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Jangan pernah banding-bandingkan hidupmu dengan kokomu, dengan cecemu, dengan adikmu, mememu. Tapi kamu harus menyadari bahwa kalian sama semua di mata Tuhan dan sama semua di mata papa mamamu. Oke, kiranya firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini dan semua kita harus melakukannya. Oke? Ya, demikian firman Tuhan yang Kak Nando bagikan pagi hari ini. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Oke, God bless you. Deng-deng, waktunya kita berkreasi. Yeay! Hari ini kita mau buat apa Kak Cika? Apa ya Kak Yana? Ada apa? Banyak ini. Banyak di sini. ini. Kira-kira apa ya? Ini yang kita bikin sih bukan sekedar kita berkreasi, tapi kita bisa buat juga permainan loh di rumah sama saudara-saudara kalian yang punya adik, bisa tebak-tebakan tuh sama adiknya. Ini bisa dipakai, kita buat yuk. Kita buat yuk. Yuk. Ajari ya Kak ya. Oke, yang kita butuhkan nih kertas buffalo. Ya. Bebas warnanya, adik-adik punya warna apa aja terserah ya. Oke. Terus ini tetap stick es krim, lem, gunting, ya, spidol. Buat Kita, menulis. betul. Kita buat yuk. Yuk. Pertama kita bentuk pola seperti ini. Ya, Kak Yana sudah digunting tuh. Sekarang punya Kak Cika nih. Kak gunting dulu ya. Kak Yana boleh tuh dilem. Saya lem ya yang sudah digunting ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah boleh disiapkan bahan-bahannya. Gampang adik-adik, bahan-bahannya Ya. nggak susah kok untuk menemukannya. Nanti bisa main tebak-tebakan sama adiknya. Iya, pasti seru deh. Iya. Jadi yang sudah digunting langsung dilem ya Kak ya? Iya Kak Yana. Tapi jangan semuanya supaya bisa masuk stick es Iya, krimnya. pinggirnya saja. Iya, Ya, oke. begini. Oke, sudah dilem. Setelah itu, Oke, jadi ya kita bikin apa ya? ini seperti bunga teratai nggak sih? Ya, Atau seperti tulip nggak sih? Yuk. Terus adik-adik juga siapkan pola. Selain pola seperti ini, terus ini ada pola bentuk segitiga, bentuk apa nih Kak Yana? Kotak ya, kubus, Persegi. ya persegi. Oke, Kak Yana bilang Kotak, persegi. ya. Ini juga persegi. Yang lingkaran, nih lingkaran. Terserah adik-adik mau dibuat pola seperti apa. Yang penting polanya jangan terlalu kecil karena kita akan menulis sesuai dengan firman yang Kak Nando sharingkan. Aku berani mengaku salah dan memaafkan. Jadi paling tidak adik-adik bikin polanya jangan terlalu kecil ya. Jadi biar cukup tulisannya, oke? oke Kak. Ya Kak Cika sudah sampai mana? Ya, ini nanti di sini juga ditulis di mana firman Tuhannya terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 adik-adik.
Nah, Setuju nggak ya? sudah. Yang sudah ditulisin Kayaknya belum tempel. apa. Saya pilih ungu. Oke. Nah, ini Kak. Terus Ini punya Kak Cika nih. kira-kira Sudah Kakak Lim nih. setelah ini Aku diapakan? berani mengaku salah dan memaafkan. Yeay. Setelah Begini itu Kak Yana permainannya. dimasukkan. Iya. Kita lihatkan adik-adik yuk. Ya. Gini adik-adik. Oh. Jadi Kak Yana sembunyikan dulu tuh. Sembunyikan dulu. Ya, nanti kita main tebak-tebakan Kak Yana. Cika nanti ikut nebak ya. Iya, oke. Seperti ini adik-adik, punyanya Kak Yana. Punya adik-adik sudah jadi belum? Coba yuk di rumah yuk. Yuk. Ye, Kak Yana, kira-kira di dalamnya ini bentuk apa? Yuk. Gak boleh lihat, gak boleh lihat, gak boleh lihat. Deh, kotak. Kotaknya lo ada di sini. Salah Kak Yana. Ini bentuknya segitiga. Seru loh adik-adik bisa bikin di rumah. Punya saya apa? Ayo. Ayo. Kak Yana apa tuh? Ada apa ya? Permen katanya Kak Yana tuh. Ada permen ini. Enggak, lingkaran. Bentuk lingkaran adik-adik Iya. punya Kak Cika bentuk segitiga. Tinggal nanti Kakak tulis dulu ya. Apa tulisannya? Aku berani mengaku salah dan memaafkan. Di dalam apa Kak firmannya? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke. Oke. Selesai adik-adik. Adik-adik coba di rumah ya. Nih. Jadinya seperti ini adik-adik. Bisa buat tebak-tebakan tuh adik-adik. Tulis berapa pola yang adik-adik bikin tadi. Adik-adik tulis, aku berani. Mengaku salah dan memaafkan. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat